Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita teruskan Bible study kita dari buku The Prayer of Protection, ya, doa perlindungan. Ini dari Mazmur 91, ya. Jadi kita hidup tanpa ketakutan di era penuh bahaya. Ya, ketakutan bukan kasih, kita udah tahu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, kalau kita dibuat tuntutan juga ketakutan. Tapi kita di dalam kasih dan kasih karunia. Ya, dunia bertambah gelap. Kita udah dengar firman Tuhan, dan itu nubuatan tentang akhir zaman dari Yesaya. Ya, bangsa-bangsa dalam kelam, ya makin gelap. Kenapa? Karena iblis tahu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, dan dia pakai segala cara untuk supaya gelap. Dan itu udah dinubuatkan juga, ya, kelaparan, pandemi, perang. Itu tanda-tanda, ya, bagi kita sign bahwa Tuhan Yesus datang, kabar baik. Ya, bagi kita kalau gelap sekeliling kita, itu waktunya Tuhan juga membuat semakin terang. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi kita tuh juga di dalam waktu yang luar biasa, ya. Jadi ditempatkan di ruang atas, upper room, secret place, ya, tempat perlindungan, atau disebutnya tempat rahasia Tuhan. Ya, Jumat lalu kita juga bisa dengar, ya, bahwa juga dalam naungan, yaitu sayap, bayangan yang gak jauh, dekat dengan Tuhan. Saudara, itu semua bicara tentang Yesus. El Elyon, Allah yang maha tinggi, El Shaddai, maha kuasa. Semua tentang Yesus nanti kita lihat. Ya, bahwa Yahweh nanti demi tempat perlindungan. Jadi hari-hari ini banyak orang-orang insecure, saudara. Jadi kita benar-benar bersyukurlah, ya, kita dituntun. Setidaknya kita pernah dengar, dan itu kita terima, bahwa ada proteksi sempurna, yang proteksi yang apa ya disebutnya, yang luar biasa ajaibnya lah, gitu. Karena kita sadari bahwa kita bukan sadar keadaan dunia, tapi sadar akan Yesus. Insecure, bayangin aja, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang sudah artis-artis yang udah cantik misalnya gitu, spesial operasi plastik gitu, kan insecure, ya, tidak memiliki rasa aman. Dan banyak lagi, ya, wah, ada vaksin lain, pilek apa segala macam. Orang-orang benar-benar sakit karena dipercaya, saudara. Kejatuhan, belum lagi hamba-hamba Tuhan. Saya dengar di sini si ini gitu. Yaitu pertanyaannya, apakah itu menimpa kita? Ya kan, tuh hamba Tuhan, Pak Melki. Iya, betul. Persoalannya ternyata orang Kristen juga bisa salah percaya. Masalahnya di situ. Salah percaya, ya hidup salah. Tapi kalau right believing, percaya benar, hidup benar. Makanya kita dengar yang benar. Amin. Ya, itu perlindungan Tuhan itu nyata, real. Ya, jadi kita duduk saja di ruang atas. Wah, itu kita amin Tuhan. Nah, gitu kan. Dan berkata, katanya. Ya, ini kan bab 2 tentang, ya, pasal 2. Dan berkata kepada Yahweh, ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Bayangin tuh, ya. Jadi dari masalah besar atau masalah kecil dulu, ya, perlindungan itu seperti basement di rumah, itu, atau kubu pertahanan, benteng, that's what tuh, ya, Elohim yang gue percaya. Saudara, luar biasa. Jadi nama-nama Tuhan itu atribut ilahi, gitu, atribut Tuhan. Dan kita sangat-sangat safe, ya. Kita ulangi lagi kan tadi ayat 1-nya kan, di El Elyon, ya, orang yang duduk in the secret place.
Dalam tempat rahasia El Elyon, Maha Tinggi. Kejadian 14 ayat 19 bilang apa? Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Tuh, El Elyon. Ya, pencipta langit dan bumi. Nah, ini muncul pertama kali Allah Maha Tinggi. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan dia, udah gitu aja. Kita duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Orang mau ngancam kita apa juga nggak bisa, udah. Kecuali kita terima, saudara. Ya kayak Goliat aja kan, ancam-ancam orang Israel, semua orang Israel terima, ya udah semua orang Israel di bawah kuasanya. Datang orang dari anak muda dari padang pengembalaan, namanya si Daud, nggak tahu apa-apa, dia cuma tahu Tuhan, Yahweh, Allah Israel. Dia datang, kalau datangnya aku dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Allah Tuhan, Allah Israel yang kau tantang itu. Udah Maha Tinggi, udah dia udah nggak bisa mengalahkan Tuhan, nggak ada yang bisa lebihi gitu ya. Dan Maha Kuasa, ya, bermalam di bawah sayap itu yang Maha Kuasa, ya, bayang-bayang sayap itu Maha Kuasa, ya pasti El Shaddai. Nggak jauh, bayangan tuh nggak jauh. Ya kita di bawah kepaknya, di bawah kepak sayap Raja Wali, seperti induk anak-anak ayam, seperti induk ayam melingkupi. Udah di cover, saudara. El Shaddai. Artinya apa kalau Maha Kuasa? Perlindungan tuh. Segala bisa, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Dan kita berkata tadi, balik lagi kejadian Mazmur 1 ayat 2, kepada Yahweh. Nah, nama Yahweh itu nama yang paling kudus. Nah, itu ya, berkata kepada Tuhan tuh maksudnya THUHAN-nya tuh huruf besar semua. Yahweh. Ya. Bahwa itu yang paling kudus udah. Nggak boleh disebut gitu, YHWH kayak gitu ya. Nah, itu Tuhan yang disebutnya covenant keeping God, artinya dia memegang perjanjian. Jadi saudara udah aman benar gitu. Dan saudara tahu janji-janji Tuhan, termasuk Mazmur 91 ini. Amin. Ya, makanya dibilang tempat perlindunganku, perlindungan dari serangan kecil, dan kubu pertahananku, benteng dari serangan besar. Elohim yang ku percaya, Tuhan. Ya, Elohim ini muncul pertama kali ya Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah atau Elohim, ya, menciptakan langit dan bumi. Sang pencipta. Ya, dia mencipta dengan firman. Dan kita segambar dan serupa dengan dia. Makanya kita mencipta dengan firman. Artinya apa? Kita memperkatakan, akan berkata kepada Tuhan. Artinya firman yang kembali kepada Tuhan, ya, yang keluar dari mulut Tuhan dan kembali kepada Tuhan, itu karena kita perkatakan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang dia perintahkan dan berhasil dari apa yang dia suruhkan. Jadi El Elyon Maha Tinggi, El Shaddai Maha Kuasa, Yahweh, ya, Elohim. Bayangin ya. Dan Yeshua, Mazmur 91 ayat 16. Jadi dalam Mazmur 91 itu nama-nama ini ada atribut ilahi ya. Dengan panjang umur, long life tuh, akan kukenyangkan dia, arti I will satisfy, sabar. Aku akan puaskan. Kenapa? Karena kita kenal namanya. Ya, akan kuperlihatkan kepadanya Yeshua tuh, Yeshua. Keselamatan itu Yeshua, bahasa Ibrani, daripadaku. Karena Yeshua, Yesus, tujuan Yesus datang ada memberi kita kepada kita hidup, bukan kematian. Hidup, sama-sama katakan. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Jadi kalau orang tanya, Tuhan Yesus datang buat apa sih? Supaya saya beroleh hidup. Dia juru selamat saya, betul. Ya, kita jangan lupa, Yesus juru selamat. Makanya Yeshua itu disebutnya Yahweh juru selamat. Yeshua.
Ya, jadi itu juru selamat dan dia memberikan saya hidup, bukan kematian. Ya, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Nah, dengan kita mengenal nama Tuhan aja, ya, yang begitu luar biasa. Ya, Mazmur 91 ayat 14-nya kasih tahu seperti ini. Sungguh, dia bilang, hatinya melekat kepadaku. Berarti kita melekat. Ketika kita berkatakan gini, saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, in the secret place dari Allah Maha Tinggi, bermalam di bawah naungan sayap yang Maha Kuasa. Saya berkata, Tuhan Yesus. Nah, itu kan semuanya Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Ya, Yahweh, Elohim yang ku percaya. Ya, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, kita nggak bisa lihat serangan panah apa segala macam, kutukan, perkataan busuk segala macam yang dari luar, atau perkataan-perkataan penyakit lah, apalah, masalah keuangan. Tuhan meluputkan. Ya, aku akan membentenginya tuh. Berarti kita dibentengi. Nah, kalau benteng tuh atar ya, benteng Tuhan tuh selalu melingkupi semua. Sebab, dibilang, sama-sama katakan, ia mengenal namaku. Kita kenal siapa Tuhan kita, Allah kita, yang kita percaya, Yesus. Ya, kita punya nama juga Yesus, Yeshua tadi kan, Yahweh yang menyelamatkan. Dan kita kenal dia Bapa, nama Bapa. Saudara, ya Bapa kan itu Pak, status Pak, ya Bapak, anak, ya betul. Tapi dia berkatakan, aku Bapak, namaku Bapak. Yang memanggil Bapak. Nah, itu nama-nama itu mengandung arti masalahnya. Ya, atribut, atribut yang luar biasa. Nah, jadi kita kenal, dia melepaskan kita, ya, meluputkan kita dari semua mara bahaya. Semua ya semua. Amin. Nah, kita di bagian 2 ini kita akan lihat kesaksian. Benar nggak? Ya, jadi ini bukan sesuatu yang hayal gitu. Percaya dengan segenap hati. Jennifer dari Taiwan yang membagikan press reportnya yang luar biasa. Dia bilang gini, saya berasal dari Taiwan dan tinggal di Singapura. Setahun lebih saya beribadah di gereja New Creation, ya, New Creation Church. Saat Pastor Prince mengkhotbahkan Mazmur 91 dengan serius pada tahun 2014, saya mulai merenungkan ayat-ayat tersebut. Saya mulai membagikan Mazmur itu kepada keluarga saya di kampung halaman di Kaohsiung, ya, Taiwan. Dan memperkatakannya atas anggota keluarga saya sendiri. Ya, apply aja memperkatakan. Pada tanggal 26 Juli tahun itu, saudara saya Daniel terlibat kecelakaan mobil dan terluka parah. Saat ibu saya menelpon memberitahukan bahwa Daniel tidak sadar di ruang gawat darurat, saya katakan kepadanya bahwa Daniel akan baik-baik saja karena Tuhan berjanji untuk melepaskan, ya, tadi meluputkan kita dari masalah. Ibu dan saya juga menerima perjamuan kudus atas nama Daniel dan berdoa baginya. Walaupun saya sedih, saya merasakan damai sejahtera yang kuat yang tidak menjadi khawatir. Saya bahkan dapat tidur sangat nyenyak malam itu. Keesokan harinya di gereja, Pastor Prince melanjutkan khotbahnya tentang Mazmur 91. Usai ibadah, saya menerima pesan singkat dari saudara saya bahwa dia mulai sadar dan menjalani sejumlah tes. Dokter menyatakan bahwa ia sangat beruntung karena jatuh dengan wajah terlebih dahulu. Walaupun dia tampak terluka parah, otak dan organ-organ dalamnya tetap utuh. Ketika Daniel selesai menjalani sebuah operasi dan perawatan, pihak rumah sakit memberitahu ibu saya bahwa ia harus meninggalkan ranjang rumah sakit untuk pasien lain yang lebih parah. Kami sedih karena Daniel masih penuh perban dan masih kesakitan. Namun kami tidak punya pilihan lain kecuali patuh, karena banyak sekali pasien yang terbaring di lorong menanti pertolongan. Jadi Daniel dibawa pulang. Ibu dan saudara perempuan saya bergantian menjaganya, mengganti perban,
dan sebagainya. Saat itu saya katakan kepada ibu saya bahwa Daniel akan baik-baik saja, karena Bapa Surgawi akan menjaganya. Kami juga memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Esokan harinya tanggal 31 Juli, serangkaian ledakan gas di Kaohsiung membelah jalanan kota sehingga seluas 3 distrik, termasuk lokasi tempat tinggal ibu saya. Namun rumahnya tidak terkena karena dampak ledakan dan kerusakan berhenti beberapa blok sebelumnya. Peristiwa tersebut benar-benar mengejutkan karena banyak orang yang kami kenal kehilangan rumah mereka dan berusaha menyelamatkan diri semalam-malaman. Keadaan begitu kacau karena terjadi rentetan ledakan dan muncul bola-bola api yang mengoyakkan jalan-jalan, menunggang-balikan kendaraan. Di mana-mana orang berteriak panik. Syukur kepada Tuhan karena Daniel sudah dipulangkan sehingga keluarga saya dapat berada di sampingnya. Tidak perlu pergi ke rumah sakit dan melewati segala kekacauan yang terjadi di jalan raya. Selain itu banyak korban jiwa akibat tersebut dapat menyebabkan Daniel tidak dapat beristirahat dengan tenang, mendapat perawatan yang cukup baik di rumah sakit karena mereka kedatangan begitu banyak pasien. Saudara saya mengalami kesembuhan supranatural dan kini pulih sempurna. Restorasi 120%. Ya, menariknya ada bekas luka berwarna merah berbentuk hati di kakinya. Ada cap. Ya, dia menyatakan bahwa luka tersebut tidak mengingatnya akan rasa sakit, takut akibat kecelakaan yang ia alami, tapi justru mengingatkannya akan kasih, kesembuhan dan pemulihan dari Bapa Surgawi setiap hari. Ya, restorasi. Kami bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan keselamatan supernatural tersebut. Ia tidak hanya menyelamatkan dari kecelakaan, tapi juga melindungi seluruh keluarga kami dari ledakan gas. Banyak peristiwa yang bisa saja terjadi, tapi Tuhan menjaga mereka semua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Ia setia. Kami juga bersyukur kepadanya atas pelayanan Anda, Pastor Prince. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi kita tinggal ambil. Amin. Ya, kesaksian Jennifer dari Taiwan ini luar biasa ya. Kita dengar, percaya dan bertumbuh dalam iman. Ibrani 4 ayat 2. Jadi saudara, ketika kita dengar kabar baik, ya kita terima aja. Ini udah kayak apa ya? Kita nih di dalam Yesus. Itu udah kota benteng, kubu penahanan, perlindungan, gunung batu, perisai, apa tadi, serangan besar, serangan kecil, mau kecelakaan, mau penyakit, mau apapun dilindungi, saudara, diproteksi. Amin. Ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, kabar baik, good news. Sama seperti kepada mereka yang sudah percaya ya, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Di kitab Ibrani, Paulus menyampaikan suratnya kepada orang-orang Yahudi. Firman kebenaran itu tidak berguna. Kenapa? Karena mereka nggak makan. Ya, mereka cuma kecap, dibelepein lagi gitu. Ya, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Berarti nggak sampai hati itu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nggak bertumbuh dengan mereka yang mendengarnya. Ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, saya dengar nih ada Maya tuh ya. Dia mengalami banyak. Dia cuma pegang Mazmur 91. Perkatakan, dihafalin. Ya, itu artinya taruh di dalam hati kita. Bertumbuh, saudara. Ya, setiap pagi juga saya ngomong. Saya duduk in the secret place, dalam tempat rahasia yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Dan bermalam di bawah sayap Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, El Elyon. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu peranganku, Allahku yang kupercayai. Kau yang melepaskan aku dari jerat pengapurung, dari penyakit sampai yang busuk. Di bawah kepakmu aku berlindung. Your truth, ada perisai dan pagar tembok. Udah aman sekali. Perlindungan yang sempurna, super aman. Ya, bertumbuh saudara. Tumbuh nggak? Tumbuh. Makin lama makin apa? Saudara, ada orang ya, dari kesialan kepada kesialan kepada kesialan. Ntar ketabrak lagi. Ntar jatuh lagi. Kan saya udah cerita. Kan orang-orang Kristen baru masukin motornya di parkiran, jatuh, potong tangannya, patah.
Ya. Baru mau naik sepeda, belum naik, jatuh juga, patah ininya. Duduk di bangku mobil, kena seat beltnya, kepalanya tuh kan dari besi, patah juga. Mau naik mobil, mobilnya mundur, patah juga. Kesakitan. Oh tapi kemarin Tianpo, mana ada Tianpo, jatuh dari motor. Jatuh dari motor sakit juga enggak dia kalau Tianpo. Nggak punya motor awalnya, setelah peristiwa itu dapat motor. Dan sekarang lebih kuat 120%. Kenapa? Karena diajarkan, percaya. Jadi saudara, kita ini nggak terkalahkan saudara di dalam Yesus. Super aman. Ya. Nah, karena percaya, sekali lagi kita berkata-kata. Minggu lalu juga saya udah sampaikan. Tapi kita lihat lagi beberapa ayat supaya kita itu tahu. Oh, kita mengambilnya cuma memperkatakan. Coba Roma 10 ayat 9. Ya, sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu, itu kan perkataan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Karena kita ngaku, kita percaya. Ya, artinya bukan beok doang. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan aja kita karena kita perkatakan. Ya kan bisa nggak Pak, percaya dalam hati aja? Ya, karena kita percaya, kita berkata-kata masalahnya. Ya karena dunia ini penuh dengan suara gitu, suara-suara dari luar juga. Kalau kita, ya orang bilang kan, sering orang bilang, ya dia mulutnya aja yang jahat, hatinya mah baik. Firman Tuhan nggak bilang gitu. Apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Hati kita isi apa? Isi yang pasti, yang firm gitu. Tentang Injil, kabar baik. Nggak mau digoyahkan. Terserah aja deh kalau orang lain nggak mau percaya. Saudara nggak mau tahu gitu. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, kata Yesus ya, sesungguhnya, itu berarti surely, pasti, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, gunung di dalam Alkitab itu selalu menggambarkan masalah, persoalan. Raksasa, gunung sama aja. Jadi tanah rata, yang lembah ditimbun. Gunung-gunung persoalan, jadi tanah rata. Kalau gunung benar bisa nggak Pak? Ya kalau Tuhan Yesus suruh, Roh Kudus suruh, ya silakan aja. Kan ada kesaksian. Ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Berarti kalau saudara percaya, artinya tidak bimbang. Tidak bimbang itu nggak kayak apa tuh? Dia bilang rumput tuh ditiup angin ke kiri ya ke kiri, angin ke kanan ya ke kanan. Nah ini bahaya percampuran ini yang terjadi saudara, kekristenan ini. Ya. Jadi bimbang. Ntar selamat, ntar nggak selamat, ntar Tuhan menyembuhkan, ntar Tuhan kasih penyakit, ntar Tuhan melindungi, ntar Tuhan izinkan juga kecelakaan. Ntar Tuhan menyelamatkan, memberikan hidup. Nanti kematian ini, kematian itu, katanya Tuhan yang bikin, Tuhan yang izinkan. Itu namanya bimbang, saudara. Kalau saudara bilang gini, Tuhan, ini saya nggak tahu harus gimana. Roh Kudus ngomong, amin, ya amin. Kalau Roh Kudus bilang, pilih, ini apa ini? Kalau sudah pilih, pegang. Itu yang saya alami. Itu namanya percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Sudah terima. Makanya kita kan selalu doa gitu kan. Kesembuhan, ya sudah saya terima. Karena sudah 2000 tahun yang lalu. Tinggal tunggu manifestasinya aja terjadi. Tenang aja, gak usah ngeden. Gak usah, gak usah. Karena di dalam penantian dipelihara. Maka hal itu akan terjadi baginya. Akan terjadi. Sooner or later, cepat atau lambat akan terjadi. Kalau lama Pak, kita udah belajar selalu. Ya ada kompensasi, ada pewahyuan yang lebih besar, ada pemeliharaan. Tuhan bukan urusan saya lagi, urusanmu kan saya udah lempar. Saudara itu
itu bukan kurang ajar, itu berdiri teguh akan janji-janji Tuhan. Tuhan nggak akan jadi panik gitu sama saudara. Enggak, orang sudah selesai. Nah, sekali lagi ya, 4 tahun kita udah baca nih 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kita memiliki roh iman yang sama, roh Kristus tuh. Kristus adalah amin, iman. Ya, mata uang yang berlaku di surganya iman. Sama dengan apa? Dengan pahlawan-pahlawan iman juga. Seperti ada tertulis, aku percaya. Nah, jadi saya bilang, saya percaya. Tapi ngomongannya, itu percaya tuh. Orang lain yang ngomong. Ada orang begitu. Tapi dia nggak pernah, saya tanya kan, si itu pernah ngomong sendiri nggak? Nggak pernah sih. Ya. Oh, dia nggak mau menyakiti hati orang, Pak Melki. Ya, nggak usah ngomong ke semua orang, ngomong ke diri sendiri nggak? Ngomong nggak ke Tuhan? Bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya super aman di dunia ini. Saya di dalam Yesus. Ya kan, saya selalu bilang, kalau ini saya, ini Yesus, Alkitab, firman, saya di dalam Yesus. Super aman. Nah, buktinya Pak Melki sakit juga kan, kemarin kena gini juga. Sakit aja saya bilang, Kristus kesehatan saya. Oleh Biluris saya sudah sembuh 120% lebih baik. Direstorasi. Kenapa jadi masalah? Bahkan ya masalah masih tadi, karena kita percaya gunung-gunung persoalan itu malah jadi berkat gitu. Diputar balikan sama Tuhan. Di rancangan yang jahat jadi kebaikan. Bukan Tuhan yang kasih rancangan yang jahat, bukan. Ya tapi kan diizinkan, Pak. Ya bisa aja kita salah. Dia bilang, saya berjalan di lembah kekelaman, saya ngambil jalan itu. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan Bapa yang luar biasa baik. Sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan, yakin 100% absolut mutlak bahwa Tuhan kita baik. Hanya ada baik, hanya ada berkat, hanya ada kehidupan. Bukan kematian, bukan kutuk, bukan penghukuman. Karena dia menyelamatkan, bukan menghukum. Jelas Alkitabnya begitu bilangnya. Aku datang bukan untuk menghukum dunia, bahkan menyelamatkan. Kan gitu bilangnya. Sekarang tidak lagi penghukuman, siapa dalam Kristus. Nah, hal-hal itu tuh berdiri gitu. Itu baru good news, itu baru kabar baik. Jadi jangan bilang, soalnya ada orang bilang gitu, saya percaya, saya hafal juga Mazmur 91. Terus, saya juga ucapkan. Terus, ntar ucapkan perlindungan yang sempurna ini, doa perlindungan. Betul. Tapi di lain waktu ngomong apa? Wah, keselamatan bisa hilang. Kita belum tentu selamat. Ya, keselamatan bisa hilang, ya hilang saudara, diambil. Yang tadi saudara ngomong tuh diambil lagi sama musuh. Saudara sendiri yang ngomong, keselamatan saya bisa hilang? Nggak bisa. Gitu aja. Kenapa? Saya ada di dalam Yesus. Nggak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Yesus. Keselamatan saya bisa hilang? Nggak bisa. Kenapa? Saya di tangan Yesus, di tangan Bapa. Dua takut gini. Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Ya tapi kan kita sendiri bisa lompat. Saudara cari ujungnya tangannya Tuhan juga saudara nggak bisa. Kenapa? 7 bintang aja gini nih, 7 bintang di tangan Tuhan. Sudah tahu bintang jaraknya? Jutaan tahun cahaya, nyampe aja enggak. Ini buat gambaran aja. Kita di dalam tangan yang Maha Kuasa. Siapa yang dapat merebut? Ya kalau Tuhan sendiri, Tuhan yang menyelamatkan, masa Tuhan yang buang? Gimana? Nggak mungkin Tuhan pelin-pelan. Nggak ada itu Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada bayangan perubahan kalau Tuhan kita itu. Amin. Ya. Tidak ada kecurangan, ada ayat yang lain bilang itu. Jadi nggak ada urusan yang nilai yang berkata yang kepada yang salah itulah yang diturun-turunkan kepada orang Kristen sebenarnya.
Jadi polanya sederhana aja. Ya, kita mendengar ada iman. Iman percaya dalam hati. Ya. Kemudian sekaligus berkata-kata dengan mulut. Mencipta. Kenapa? Ya tadi kan dibilang kita ini segambar dan serupa dengan Bapa, dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kejadian 1 ayat 3. Nih. Berfirmanlah tuh, jelas. Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan terang itu adalah Yesus. Karena belum ada benda penerang ya, Yesus di dalam kita. Kita berfirman, berkata, titah raja berkuasa. Kenapa? Kita imamat rajani di dalam Yesus. Kita tidak menatap badai, gelap, ya persoalan, tantangan, ya masalah. Tapi kan kenyataan, Pak. Ya kenyataan yang dilihat dengan mata jasmani. Tetapi memperkatakan atau menghadirkan yang kita mau lihat. Amin. Sebab yang tidak kelihatan lebih nyata daripada yang kelihatan. Dan tersebar di seluruh Alkitab. Jadi kan apa tuh? Memiliki roh iman yang sama. Mau Kaleb, Yosua, Yusuf, Daud, Abraham, Musa. Saudara, kita tinggal terus-terusin aja. Makanya mesti tahu firman Tuhan. Minimal saudara tahu nggak ada hal yang buruk, nggak ada hal yang bukan atau kabar busuk yang keluar dari mulut Allah. Nggak ada. Ini kesaksian satu lagi ya, Brenda dari Connecticut. Ya, saya bacakan aja. Ini ada 2 kesaksian biar kita diyakinkan. Ya, Brenda yang tinggal di Connecticut, Amerika ya. Putra saya berusia 24 tahun, Lee, sedang menyeberang jalan di kota New York dan ditabrak taksi. Kakinya kena hantam dan dia terpental ke atas kap mobil sebelum jatuh ke aspal. Ajaibnya, ia sama sekali tidak terluka dalam kecelakaan tersebut. Tak ada satupun goresan atau memar, apalagi tulang yang patah. Kami semua mendesaknya ke rumah sakit, namun dia menolak dan bersikeras bahwa kondisinya baik-baik saja. Saya ingat beberapa hari sebelumnya kami merayakan Thanksgiving yang menyenangkan. Saat itu tiba-tiba dalam benak saya muncul bayangan Lee terbaring di atas papan dan berada di kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal. Saya cepat-cepat menghalau pikiran itu dan menyatakan bahwa putra saya tetap hidup dan tidak mati dan menyuruhkan darah Yesus ke atasnya. Saya tidak bercerita kepada siapapun tentang hal itu. Saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya atas putra saya dan seluruh anggota keluarga saya di dalam nama Yesus. Pagi sebelum kecelakaan terjadi, saya juga terdorong untuk mendoakan perlindungan Tuhan atas anak-anak saya terhadap kecelakaan di jalan raya. Sesuatu yang tidak biasanya saya lakukan. Sore harinya, saya menerima pesan singkat dari Lee yang menceritakan kecelakaan tersebut dan bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa ia tidak terluka, saya segera berlutut dan menangis dengan sukacita. Mengucap syukur kepada Tuhan Bapa yang luar biasa. Saya begitu bersyukur karena Roh Kudus mengingatkan saya sebelum kecelakaan itu terjadi, sehingga saya dapat menaikkan doa perlindungan untuknya. Putra saya baru saja diganjar posisi yang cukup bagus di perusahaan tempat ia bekerja. Kami semua bersukacita atas jabatan barunya dan cara Tuhan membuka pintu-pintu perkenanan, favor baginya. Kecelakaan tersebut terjadi persis 1 hari sebelum ia mengawali karir barunya. Saat saya sedang mengetik kisah ini, saya menulis pesan kepada putra saya dan menanyakan perasaannya. Jawabnya, "Ibu, saya 100% baik-baik saja. Saya baru saja hendak berangkat ke pusat kebugaran dan melakukan angkat beban, ya, angkat besi." Saya juga harus menceritakan bahwa ketika mendengar kecelakaan yang dialami Lee, saya baru saja mendengarkan khotbah Pastor Prince mengenai Mazmur 91. Saya dulu selalu mengucapkan atas seluruh keluarga saya, tapi sudah bertahun-tahun ini saya melupakan Mazmur yang luar biasa tersebut. Saya berterima kasih kepada Pastor Prince karena telah mengingatkan saya atas kuasa Mazmur 91. Ketika kita menyerukan firman Tuhan atas anak-anak kita atau atas situasi apapun, kita menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk bekerja bagi kita. Puji Tuhan. Ya, kami ikut bersukacita bersama anak, kata Pastor Prince. Haleluya ya. Ini waduh, kita memiliki
daripada beli asuransi atau proteksi apa, perlindungan apa. Kita menaruh keamanan kita mungkin dengan uang di bank atau apa. Ya, ada orang pakai CCTV ini, bukan nggak boleh, saudara ya. Pakai di mana-mana, tapi dasarnya ketakutan, pagarnya digembok banyak, tetap aja saudara. Orang-orang itu kemasukan maling, rampok, kebakaran dan sebagainya. Tapi kita saudara, ya kita memiliki yang sangat jauh lebih berkuasa. Ya, investasikan waktu untuk menyimpan firman yang penuh kuasa itu dalam hati kita. Hafalin saudara, nggak apa-apa, hafalin aja dikit-dikit ya, seayat demi seayat. Ya, Roma 10 ayat 17 kita membangun ya, dibilangnya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita katakan kita membangun, tapi membangun benteng tuh. Oke ya, kita teruskan. Jadi ketika kita mendengar timbul dari pendengaran, baik kita dengar dari yang rekaman YouTube, Pastor Prince, khotbah Melki juga ya, saudara juga bisa perkatakan sendiri, tinggal saudara mendengar, membangun ya benteng itu di sekeliling hati kita, keluarga kita, rumah kita ya. Roma 1 ayat 17 ya, tadi Roma 10 ayat 17, sekarang Roma 1 ayat 17 ya, sama-sama 17. Sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Jadi jangan, ngapa iman tanpa perbuatan mati, jadi dari iman kepada perbuatan. Ya, kita udah sering dengar ya, iman kepada iman, semakin kuat, semakin besar, semakin strong, semakin berakar, apapun keadaan kita. Ya tapi Bapak berarti iman tanpa perbuatan itu gimana? Ya perbuatannya jangan lupa, iman juga. Jangan lupa bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Jangan lupa itu hukum yang memerdekakan, hukum yang memerdekakan kita deh. Ya. Hukum yang sempurna dibilang, perfect law of liberty itu di Yakobus tuh. Itu Injil, saudara. Semua Injil, saudara nggak usah ragu-ragu. Saya dengan pasti katakan, nggak usah ragu-ragu, perkatakan aja iman. Ya tapi harus seimbang Pak, perkatakan juga kekerasannya, penghukumannya. Ya kamu aja deh, gitu aja. Ya jangan mau, itu tipuan, sekali lagi tipuan, sehingga orang Kristen bunuh diri kalau menurut saya, itu namanya. Dengan ngomongannya sendiri, karena dia makan buahnya, saudara. Tapi apa yang kita dengarkan? Pilih. Ya, kita hanya mendengarkan kabar baik. Habis kita dengarkan, percaya dengan hati. Perkatakan. Simple ya. Oke, saya nggak panjang lebarkan. Bible study kita malam hari ini. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau perlindungan Tuhan, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa, ini kesempatan saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, heavenly places, ruang atas, secret place di dalam Yesus. Saya aman dalam perlindungan yang sempurna. Keluarga saya aman. Saya perkatakan Mazmur 91, seluruhnya saya percaya untuk keluarga saya dan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.